Allah yang mencintai Rasulullah, dua saja yang ingin malam ini saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah yuk mari kita jaga akhlak kita, hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang jalmi kajelemak mah sae pakaian bagus, kita belajar bersama-sama. Toh yang menilai amal ibadah kita bukan kiai, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah yang punya hakim, Allah yang punya ketetapan. Cangkir kopi tak tersedia. Benar gak Bu? Bu, suami pulang tuh disambut Bu. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Para alim, para ulama, para kiai, para asyatid wal asatijah, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah sipil maupun militer yang sangat saya cintai, saya hormati, saya muliakan, saya banggakan. Bil khusus orang tua kita bersama, guru kita bersama yang baru saja memberikan kepada kita mauidhah, semoga bisa menambah-nambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Al-Mukarram Abah Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Kita doakan semoga tetap diberi sehat oleh Allah, panjang umur, dimustajabkan doanya, perjuangannya berada dalam pembelaan Allah, santri dan jamaahnya semoga juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Juga para alimil ulama, para ustadz, para masyayikh bil khusus. Tadi saya dengar banyak sekali ustadz di sini. Ada yang di Mesir, betul ya? Ada yang mondok di Garut, ada yang mondok di Cariu, ada yang mondok di alam kubur. Al-Mukarram yang saya hormati, Ustadz Nemin, Ustadz Sabar, Ustadz Mis, Ustadz Madi, semoga beliau-beliau pun oleh Allah tambah sehat, panjang umur, mustajab doanya, ilmunya tambah barokah, ilmunya tambah manfaat. Bil khusus ketua panitia penyelenggara yang alhamdulillah barangkali telah capek mempersiapkan untuk acara malam hari ini, semoga capeknya dibalas oleh Allah dengan barokah sesuai dengan janjinya Allah, intan surullah yansurkum. Siapa yang mau nolong Allah, maka Allah bakal nolong. Syaratnya ikhlas. Di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi tidak boleh ada kesombongan, ya, karena boleh jadi saat ini kita mengumandangkan sholawat kepada Rasul, kelihatannya orang yang cinta, namun kalau di dalam hati ini ada sedikit saja kesombongan, maka di akhirat tidak mungkin orang yang sombong berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba
ilaih. Manusia akan dikumpulkan bersama dengan yang dicintainya. Maka yang namanya cinta, ibu cinta ka Rasul, cinta ka Rasul, bapak cinta kepada Rasul, bapak cinta kepada Rasul. Cinta kepada Rasul bukan hanya melafadzkan sholawat, tidak cukup dengan bersolawat, tapi cinta kepada Rasul bagaimana kita mampu meniru teladan akhlakul karimah yang baik. Mana di antaranya? Malam ini saya nggak banyak bicara. Alhamdulillah guru kita masih ada di tempat ini sehat. Betul apa enggak? Kalau cuman ngaji setiap malam Senin saya dengar, mungkin di sini sudah biasa pengajian. Namun mudah-mudahan dengan kedatangan sembara ya, mudah-mudahan dengan kedatangan sembara ke tempat ini menambah semangat untuk memakmurkan ini masjid. Amin Allahumma amin Allahumma. Tidak cukup hanya melafadzkan sallallahu ala Muhammad atau ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ayo sama-sama. Ya Nabi ya Rasul salam, ya Habib salam, salawat engkaulah Nabi mentarinya umat, engkaulah Nabi bulannya umat, engkaulah Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Engkaulah Nabi cinta ke umat, engkaulah Nabi sayang ke umat, engkaulah Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Agar kita cinta kepada Rasulullah maka haruskan kenal. Tak kenal maka tak
sayang tak sayang maka tak cinta. Siapa katanya Kiai? Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Ngerti? Ngerti Kiai mululu sini. Yakhshifu na'lahu wa yarqaw shawbahu wa yakhlubu satahu wa yasiru fi khidmati ahli bisiratin syariyah. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadu. Beliau memiliki sifat malu. Naon cenah Bu? Naon cenah Bu? Sifat malu, tapi malunya bukan malu-maluin, ya. Rasulullah malu karena beliau adalah orang yang berakhlak. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah dan malu kepada sesama manusia. Makanya kita sebagai umatnya Rasulullah yang mencintai Rasulullah, dua saja yang ingin malam ini saya sampaikan, ya. Yang pertama adalah yuk mari kita jaga akhlak kita. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kadang jalmi ka jelema mah sae, pakaian bagus, sholat rajin, ngaji rajin, berangkat umroh tiap tahun, haji tiap tahun, zakat dilaksanakan. Tapi tidak sedikit manusia ketika berhadapan dengan Allah akhlaknya kurang baik. Nukumaha cenah Kiai, yang seperti apa orang yang tidak berakhlak kepada Allah ketika ada takdir yang datang kepadanya? Contoh, usaha macet, dagang sepi, kerja di PHK, kontrakan kosong. Kadang kita nyalahin, ya Allah geuning hirup teh kieu wae, salaki nyandung. Aya nu nyandung aya. Nu mana jelemana? Ibu Ridho di jantung ibu. Embung. Kunaon embung? Tah ibu nyarios embung teh berarti ibu teu gaduh akhlak ka Gusti. Panterang ku guruna di ieu tempat diwartosan bahwa nu ngaranna takdir khairihi wa syarrihi minallah. Takdir sae, takdir awon minallah, eta kagungan Gusti. Usaha lancar pamasihan ti Gusti. Jawab si kompak. Jawab. Arah tetun supaya tidak ngan. Usaha macet takdir ti Gusti. Dagang sepi takdir ti Gusti. Jadi jelema beunghar takdir ti Gusti. Jadi jelema miskin takdir ti Gusti. Salaki bager takdir ti Gusti. Salaki nyandung. Sial bayi mah jijing wae. Bapak-bapak yes, ibu now. Iya Bu. Iya Bu. Kadang manusia ada sebaliknya, kepada Allah, kepada manusia bagus. Nih makanya ini masjid nih simbol dua Bu. Di bulan Rabiul Awal ini satu peristiwanya itu luar biasa. Tadi ku guru urang tos didugikeun. Nyaeta di bulan ieu nyaeta tepatnya lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tapi di bulan Rabiul Awal pun ada satu buah sejarah, yaitu hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah, yang pertama dibangun oleh Rasulullah adalah naon? Adalah masjid.
betul itu ya. Yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah adalah masjid. Kenapa masjid yang duluan dibangun? Iya, pantok masjid ayah sabar hiji ya. Dua apa tilu? Ayah dua. Ayah lewat hareup, ayah lewat kiri, ada lewat kanan. Saya datang masuk lewat depan, boleh? Boleh? Pak panitia, Bapak Mista lebet lewat pintu sebelah kiri, boleh? Boleh? Pak Kiai masuk masjid lewat kanan, boleh? Boleh. Tapi ingat, ketika di dalam rapatkan barisan, semua menghadap kepada Allah. Allahu Akbar. Matak di lemur ieu mah alhamdulillah di mana-mana aya. Kalau diibaratkan di zaman Rasul, inilah pertemuan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Betul? Karena salah satunya visi misi dari Rasulullah ketika hijrah ke Madinah menyatukan kaum muslimin, al-muslimu akhul, bahwa sesungguhnya umat muslim ini adalah bersaudara. Ketika masuk masjid, nggak ada orang Sunda, leres, nggak ada orang Jawa, nggak ada orang Sumatera, nggak ada orang Cina. Ketika dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hatta dia orang Jawa ketika datang duluan berhak menempati tempat yang paling depan. Betul begitu? Betul gitu? Makanya betul, saya sangat setuju tadi kepada Ustadz yang sambutan duluan. Masjid adalah simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Satu buah kampung terlihat kampung itu makmur agama ketika masjidnya itu makmur. Simkuring Badenaros. Kira-kira ngelola ieu masjid nyalira tiasa apa henteu? Tiasa apa henteu? Tidak bisa. Makanya bersyukur kiainya di sini mah, kiainya ada, ustadznya, pak lurahnya, orang kayanya, nenek-nenek, ibu-ibu, randa, karawan, budak. Gak bisa untuk mengisi dan memakmurkan masjid sebagai simbol agama. Uing ma ustad dak pinter ngaji naon wae oge bisa, memang cukup ku ustad wungkul sorangan ustad Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nepi ka komat sorangan keneh wae. Awas uing di bangkuang baheula anyaran datang. Lanjut. Simkuring anyaran datang ka Cibatu, aya musola, lanjut lah ya. Aya musola eta sepi, boro-boro jelema cai oge eueuh. Keun ieu mah lain ngagerengkeun kampung, emang takdir. Saur pun guru nandang ulah ka mana-mana, maneh kudu cicing di dieu. Waduh, tempat jin buang anak eta Pak Ustad diterangkeun anu ka ditu mah. Culak cileuk di modalan kupun guru 20.000 dititah nyieun pasantren. Mustahil apa henteu? 20.000 dititah nyieun pasantren bari ulah nyieun proposal. Kira-kira ieu guru hideng apa henteu? Namun simkuring percanten Pak, Syirrur Rabbani ala lisanil ustadi. Rahasia Allah ada di lisannya guru. Matak sing sopan ka guru menyabu, Bu, Pak, jangan cuman ngaji tibang bayaran atau kudu ditagihan, datang ka kiai mah. Oh sok datang ka imah kiai. Arek naon datang? Undang tahlil siapa tahara ridem, rek nikahan, kiai teh mani jiga bedug. Lamun keur butuh karek ditakol, teu butuh diantepkeun. Ta urang dieu tah lembur naon ngaranna ieu? Teu jauh beda jeung di bangkuang.
Ketika simkuring dongkap ka eta musola teu aya sasaha. Tabuh tilu simkuring tos tadarusan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Bari ngalieup sugan aya nu datang eueuh. Wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nepi ka subuhna dilanjut tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Oh sok orang ditarhim. Aya keneh di ditarhim. Ayeuna mah rada jarang simkuring ada ngetarhim. Leresnya. Da baheula simkuring ada orang Tasik bu asli nama. Ketika di Tasik kalau subuh itu tarhim berkumandang setiap musola, setiap masjid. Bahkan di Cikarang kapungkur simkuring ngiring sarengkeun guru Kiai Haji Ahmad Dasuki Harun yang namanya tarhim masih banyak. Kenapa sekarang tarhim teh diganti ku kape? Ya, lompat ke masjid, colokeun, nyetel murotal, anu nyetelna molor. Aya di nu kieu aya. Mana jelemana? Waduh, lembur babakan mah cenah rajin, jam 4 ge geus harudang, eta kadenge nu maca Quran. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Nih lompat di tempo teh buset. Geuningan molor jelema. Dulu tarhim, bener gak bu? Tarhim. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Terus birahmatikal wasi'ah. Laras gitu. Diliuk eueuh keneh wae jelema nepi ka subuh simkuring adzan qomat ngimaman sorangan wiridan sorangan teu aya hiji-hiji acan. Giliran nepi poe Jumaah batur sibuk Jumaahan di lembur simkuring makalah nyeuneuh petasan rek naon cenah kiai babarit di dia kitu keneh belagur gitu. Poe Jumat sedih simkuring pernah simkuring ngaranna santri kadua nangora keneh maklum rada rewel ari ustad ngora mah moal kawas abah kiai tadi ari nu ngora mah sok loba rewel maklum karek diajar silat musuh eueuh jadi tangkal cau di babadan we. Paham apa paham? Ari ilmu loba jam terbang kurang. Jadi para seana teh jeung saha jeung ustad deui. Tanu kitu teh ibarat petinju musuhna eueuh. Dulur sorangan we sparring. Ceuk manehna mah hebat, padahal nu benjol teh dulurna sorangan. Tepuk tangan jemaah. Nauzubillahi min. Simkuring pernah protes dengan cara simkuring rada tegas. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar harus ditegakkan. Tapi apa yang saya dapat? Apakah masyarakat mendukung? Tidak. Apa masyarakat respon? Tidak. Apa masyarakat resep? Tidak. Boro-boro nyumbang mah. Malah mah ketika simkuring nyeun pondasi eta ngaranna taneuh digalian ceuk orang lembur naon gegeloan cenah ustad eta naon beureum cenah kitu. Ini perjalanan. Lanjut enggak nih? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa wa dharra
wa zulzilu hatta yaqular rasul ila akhiril ayah. Simkuring ingat ayat eta. Apakah kamu sudah mengira kamu akan masuk surga ya bersama dengan Rasul dan para pengikutnya, sementara apa yang dirasakan oleh Rasul dan para pengikutnya belum kita rasakan? Naon? Lapar Rasul mah leres apa leres? Apaan simkuring mendatang ka dieu cau geus aya, cucur aya, opi, rokok. Bayangin Bu, tong waka jauh ka zaman Rasul. Kita bayangkan saja para ulama, para wali terdahulu ingin sampainya Islam ke kampung ini luar biasa sulit. Betul apa betul? Betul apa betul? Banyak rampok dan penyamunnya, sedikit kawan lebih banyak lawan. Inilah yang dihadapi oleh ulama dan wali-walinya Allah ketika Islam mau masuk ke Nusantara. Maka ayo jaga kerukunan ini, jaga kekompakan ini. Jangan merasa diri lebih hebat dari orang lain, jangan merasa diri lebih pintar dari orang lain, karena pada hakikatnya kampung ini bisa maju, masjid ini maju ketika orang yang pintar dan yang bodoh bersama-sama bahu-membahu membangun ini kampung. Bener apa bener? Yang pintar doang di masjid, gak ada yang bodoh rek ngajar saha. Leres apa leres? Mau ngajarin siapa? Maka ketika ada orang yang masih awam, ada orang yang masih bodoh di kampung kita, kita sebagai masai, kita sebagai ustaz, kita sebagai tokoh masyarakat, ayo rangkul mereka, kita duduk bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Toh yang menilai amal ibadah kita bukan kiai, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah yang punya hakim, Allah yang punya ketetapan. No penting mah bu, kudu jadi jalma masing bodoh ge alewoh. Ngerti bodoh alewoh? Bodoh alewoh teh teu bisa nanaon tapi daek diajar, daek nanya, mau kumpul, mau datang ke kiai, mau hormat ke kiai, mau belajar ke kiai. Ini orang bodoh tapi orang bodoh tapi asal ulah jadi jalma nu nomor 2, bodoh katoto, ngaji teu bisa, sholat teu ngarti, baca kitab sakomo deui, ngaji tara ka kiai resep henteu. Naudzubillahi min. Nah ini Rabiul Awal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, yang pertama dibangun adalah masjid, karena masjid adalah simbol persatuan dan kesatuan umat Islam. Alhamdulillah. Enak bu, bayangin kalau kampung ini semua rukun, sama-sama iman dan takwa kepada Allah. Ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Apabila penduduk kampung Babakan iman takwa kepada Allah, ya, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Allah akan turunkan kepada kampung Babakan ini barokah dari langit dan dari buminya Allah. Ditolak simkuring jamaah ketika pertama kali datang ke Cibatu. Tidak ada yang merespon, tidak ada yang suka, tidak ada yang senang kecuali istri dan keluarga. Penolakan demi penolakan saya dapatkan. Tapi saya ingat matur dengan apa yang disampaikan guru. Sabarlah. Saya yakin guru punya rahasia. Saya ditaruh di tempat itu karena guru saya punya maksud. Beliau saya yakin sudah punya pandangan. Saya istiqomah terus menerus, istiqomah saya tidak berhenti. Ini bukan pamer tapi tahadus binikmah. Saya menceritakan ini semoga bisa menjadi motivasi buat pemuda-pemuda yang hadir malam hari ini. Terus saya berjalan,
alhamdulillah sedikit demi sedikit orang sudah mulai mengenal saya, dan alhamdulillah majelis yang saya pimpin sekarang sudah tersebar dari mulai Banten sampai Jawa Tengah, Jawa Timur. Alhamdulillah. Apa kiai pinter? Henteu. Apa kiai pandai ngaji? Henteu. Modal simkuring mahabbah, cinta kepada Allah jauh teuing, cinta kepada Rasul jauh teuing, cinta kepada wali terlalu jauh, cinta kepada ulama tidak kenal kepada ulama, cinta kepada guru ini modal kita. Apa yang disampaikan oleh guru, ayo mahabbahlah kepada gurunya masing-masing. Setuju Bu? Setuju Bu? Bu, udah ngelah Bu, ibu ngarti nu ngaranna urang hormat kanu jadi salaki ti saha? Ti Rasul apa ti guru? Bu, urang ngarti dosa nu ngaranna ngalunjak kanu jadi salaki nyaho ti saha? Nyaho ti saha? Nyaho ti guru, betul apa enggak? Maka pertama kali yang harus kamu ikuti adalah gurunya masing-masing. Pan baheula mah sampe meh aya kiai di dieu, sama meh aya masjid busut teh teh leuweung geledegan. Bener teu? Leuweung geledegan, nanaon ge aya di dieu, boro-boro sarolat, nu aya ge mana duh hayam. Da mojok beda jeung di Cibatu, asal muludan kana rogeng. Bener apa bener? Ayeuna mah aya masjid jadi cara raang matak anta syamsun wa anta rasul na tepi ka dieu, tapi warasatul anbiya na nepi ka ieu lembur. Alhamdulillah. Jadi ngarti cek Pak Kiai teh ibu kadeknya salat dijaga, puasa dijaga, tapi teu cukup eta anu ngaranna awewe mah teu cukup salat, teu cukup ngaji kanu jadi salaki ge kudu taat. Lamun Pak salaki balik digawe ku ibu disambut, dibere kopi, apa ditanya duit? Sarua Pak Kiai jeung di Cibatu. Kiai nu ngaranna salaki can ge muka sapatu, menang baraha mang cerboang cerba ieu. Geus dipenta, geus ditanyakeun duit setoran. Ngojek teh zaman ayeuna namanya Ustaz Anan. Mana Ustaz Anan? Nu ngaranna ngojek teh zaman ayeuna duh luar biasa. Gojek geus loba, Grab sudah banyak. Salaki karek balik ditanyakeun duit, puguh di luar keur lieur kapanasan can ngopi-ngopi acan. Tungtungna salaki diuk dina bangku dihareupeun imah di teras. Naon cek nu jadi salaki? Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja istri monyong. Jangankan menyambutku dengan senyum, secangkir kopi tak tersedia. Benar gak Bu? Bu, suami pulang tuh disambut Bu, ya Bu. Suami pulang disambut, cium tangannya osok, atuh cenah kiai daleungeuna ge bau oli kajen, cium terus. Lalu tanya, Papa mau makan dulu atau tidur dulu? Mantap. Baiknya makan dulu supaya tenaganya gedean. Iya enggak? Ibu dandan pakai baju yang wangi, pakai baju yang bagus, ya. Ieu manggilan reka palurah, baju nu alus di teangan. Papa pantes teu Papa? Padahal wanita kita lunas. Leres gitu. Giliran suami pulang, Bu, buat apa beli baju yang mahal? Buat apa beli baju yang bagus? Tentunya suami banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan adalah untuk menyenangkan hati ibu. Maka pakai baju yang bagus di hadapan suami. Setuju? Ngarah salah gitu nyaleweng. Dari pamajikan bau perengus mapan luak liuk lalaki ge. Tungtung nama lompat ke Kalimalang deket tempat simkuring. Di ditu aya pondok pesantren ngaranna Pondok Pesantren Al Jablaliyah. Pan ada geus lompat ka dina mah balalager jelema teh. Leres Pak? Ayo sok ka ditu jika udah nyengir pengalaman sia.
tara kaliwat. Bagaimana tidak suami mencari pelarian? Wong ibu tidak pernah menampakkan wajah yang bahagia ketika suami datang. Akhirnya kebahagiaan mencari di Kalimalang. Aa mampir heula. Leres. Sabaraha neng 200.000. Lamun geus jam hiji. Lamun sore kene 500.000, 700.000. Lamun geus jam 3 ngutang ge meunang asal wau. Alhamdulillah. Nah ini Bu, dandan yang cantik. Ketika suami kita pulang dandan yang bagus, sambutlah suami. Ini juga akhlak. Jangan sampai kita sholat sia-sia, jangan sampai kita ibadah sia-sia hanya lantaran akhlak kepada suami yang kurang baik. Betul. Pakai hand body yang bagus, yang wangi. Ya, jangan autan dibelepotin. Suami nyium pahit naudzubillah setan. Bu, pakai kutang yang bagus, jangan yang penitihan, jangan dipakai. Ya Bu, ketika suami begitu lewat Kalimalang nafsu sadar karena ada iman dalam dirinya, saya nggak mungkin berbuat maksiat, saya nggak mungkin nengok bukan pasangan saya dan bukan muhrim saya. Buru-buru dia pulang, geus merengsang nepi ka imah, dicium eta nu ngaranna pamajikan kasodok paniti. Pak, Bapak oke jadi salaki ulah pel. Pak, pengen rezeki kita lancar Pak, pengen rezeki Bapak lancar, jangan pelit sama istri, setuju Bu? Jangan hitung-hitungan pada istri. Kok mau bare nyumputkeun duit dina kopeah, aya. Hidup kita akan selalu menderita, hidup kita tidak bahagia ketika seorang suami pelit kanu jadi pamajikan. Ayo siap. Mulai sekarang Pak, ku jual baju celana itu semua, akan kerja jadi kuli. Aku rela korban harta, aku rela korban nyawa demi nyai. Betul nggak? Bapak punya uang berapa, punya materi apa, kerja apa, berikan kepada istri, bahagiakan istrinya Pak. Setuju? Jangan pelit neng. Yo Bapak ayeuna geus menang bisnis besar, menang untung besar, bisi rek beli baju nu alus, bisi rek dahar di mana, bisi hayang jalan-jalan, duitna sepake, bisi isuk Bapak umur belum tentu bisa membahagiakan kamu. Begitu baru hebat. Tepuk tangan Ibu. Suami istri disuruh baik, suaminya medit. Salaki kitu mah tuh kerja domba. Jangan pelit. Jadi kalau suami tidak pelit, ketika suami berada dalam kesulitan, saya yakin ibu akan terima kasih kepada bapak. Akan nerima, oh iya memang usaha lagi macet, oh iya dagang memang lagi macet, wayahnya karena kemarin suami juga baik, maka sekarang suami butuh bantuan saya, ibu hadir sebagai penolong suaminya masing-masing. Kalau suami pelit, buset deh, kamar ge pedit sialah, bodoh teuing modar-modar. Naudzubillahi min, punya sifat malu Rasulullah, ya. Malu ketika nuntut hidup yang lebih kepada Allah. Maka ketika Rasulullah dalam kesulitan, Jibril menawarkan, "Ya Rasulullah, kalau engkau mau, gunung Uhud akan aku jadikan emas." Leres gitu. Tapi Rasulullah menolak. Kenapa Rasulullah menolak? Karena malu kepada Allah. Mana buktinya Rasulullah malu? Di dalam Al-Quran kita sama-sama tahu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ya Allah, kitu kuduna urang ya sebagai umat Muhammad. Ya Allah, apa masih pantas saya meminta yang lebih kepadamu ya Allah, sementara kebahagiaan setiap hari saya rasakan. Betul Bu? Betul Pak? Kita punya mata bisa melihat, bayar apa tidak? Bayar apa tidak?
Kita punya kuping bisa mendengar, bayar apa tidak? Ini mulut bisa berbicara, bayar apa tidak? Ini punya kaki dipakai berjalan, bayar apa tidak? Semua gratis, fasilitas dari Allah. Kenapa kita harus nuntut dan menyalahkan Allah? Era pantai ya? Era pantai. Matak bu, umat Islam diajarkan wudu. Leres itu. Wudu bu, sebelum kita sholat, karena wudu itu adalah penyempurna daripada sholat. Bagaimana sholat kita ini benar diterima oleh Allah kalau wudunya nggak benar? Ayah naon, ayah kiai dina wudu. Pertama adalah niat, betul nggak? Niat yang lurus. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari. Betul nggak gitu? Dibersihkan hadas yang di mana? Di wajah. Iya, di panon ya. Di beungeut teh aya naon? Ada apa di wajah kita? Ada mata. Terkadang ini mata digunakan untuk melihat aib orang lain. Leres. Leres apa ente? Suka melihat keburukan orang, suka melihat kejelekan orang. Aya jelema hideung, eta jelema hideung teuing. Leres. Aya jelema pendek, eta pendek jelema bogel gitu sih. Laras gitu bu. Ini mata ini selalu berbuat dosa kepada Allah. Ini mata selalu bermaksiat kepada Allah. Belum lagi kuping, belum lagi mulut yang selalu membicarakan aib orang lain. Makanya kata Bang Haji Roma Irama, mengapa kau suka membicarakan aib sesama? Kesana kemari. Terus gimana Pak? Ceritakan keburukannya. Betul gitu? Gak jadi pelupuk mata, tidak kelihatan. Terus jarum di tengah lautan, jelas kelihatan. Oh, apa? Keterlaluan. Bener Pak? Memang benar Pak Haji. Pak Haji Roma Irama benar. Ya, kadang kita bisa melihat kesalahan orang, gampang menilai orang. Eta kiai kunaon gondrong cenah. Leres gak? Eta kiai kunaon botak. Betul. Eta kiai kunaon kitu. Eta jelema kunaon kitu. Betul. Sering kita ini tanpa kita sadar, mata dipakai melihat kekurangan orang, mulut dipakai membicarakan aibnya orang, kuping dipakai untuk mendengarkan kekurangan orang. Na'udzubillahi min dalik. Maka ketik wudu ini semua dibersihkan. Iya enggak? Ketika wudu ini semua dibersihkan, makanya Bu, Pak, saya pernah melihat seorang kiai ketika dia berwudu dia nangis kepada Allah. Saya waktu itu masih nyantri, saya tidak paham kenapa kiai ketika wudhu kok dia sampai nangis. Ternyata rahasianya sekarang saya paham. Pantas kiai wudhu sampai nangis. Begitu banyak dosa di wajah ini, begitu banyak dosa di tangan ini, begitu banyak dosa di suku ini. Betul nggak? Penaikiran jaipongan mah suku teh langsung ngejat wae. Bener apa bener? Isukan ayam muludan tah cenah di masjid naon yang ngaranna teh? Nurul Iman. Aduh, tara runduh dah cenah. Mun karek dibahar diga arek balik di kiaina ge cenah teu jauh ieu lah. Kiaina gitu nyohor cenah eta moal jelema deukeut. Ih, paul. Rek deukeut rek jauh kiai mah sarua nerangkeun. Judul namuludan nya muludan. Intina mah iman jeung takwa. Rek orang Mesir iman takwa, rek orang Indonesia iman takwa. Lain perkara kiai na sia anu ngedul. Bener apa bener? Lo aneh. Zaman ayeuna mah Islam teh banyakan seremonial, res gitu Pak Kiai. Giliran seremonial, acara sukses lamun didatangan bupati. Acara maulid sukses kalau didatangin gubernur. Acara sukses kalau didatangin presiden. Giliran didatangan ustad, didatangan kiai, ya cenah eta mah acara geleleutikan. Naudzubillah. Betul apa betul? Kadang kita ini suka maulidan begini cuman pengen kelihatan nyohor. Betul nggak?
diundang kiai di mana-mana, menang kiai, menang, silahkan. Tapi bukan berarti akhlak kamu kurang kepada kiai setempat. Setuju? Kalau kamu bisa menghormati kiai dari mana-mana, maka terlebih adalah guru kita yang ada di tempat ini. Karena rizki kita ada di hadapan kita. Hoyong cerita, pengen cerita, boleh saya cerita nih? Yo ayat singkat cerita, mas orang Jawa ya mas? Ngerti mas saya ngomong mas? Resiko kamu mas. Kamu ngerti mas? Nggak ngerti, soalnya sampean juga kalau ngomong Jawa, gua juga kagak ngerti. Makanya 11, 12 sudah mas, dengerin mas, duduknya saja kalmu sudah mendapat syafaat Rasul. Ya, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairul laka min afi alfin raqabatin. Ya, duduk di ini majlis enggak bawa pulpen, tidak menulis satu huruf pun, maka itu lebih utama daripada membebaskan 1000 budak. Nyawa budak Pak. Hamba sahaya, ya 1000 budak bisa mas. 1000 hamba sahaya sampean bebaskan bisa. Kalau gini dah, nyantunin anak yatim 1000 mampu? Sendirian mampu? Waduh, bini gini gadein belum bisa dicukup. Maka cukup senang di majlisnya Rasulullah. Ya, siap gak? Senang gak mas? Senang mas? Wajabat rahmati, maka wajib mendapatkan rahmat Allah. Amin. Wajabat gufroni, wajib mendapatkan ampunan Allah. Wajabat mahabbati, maka wajib mendapat cintanya Allah. Pulang dari sini mas, asal hati sampean senang, dosa sampean diampuni Allah. Yang belum kawin buru-buru dapat jodoh. Ada yang mana? Kasihan deh lu. Yang janda mudah-mudahan dapat jodohnya, asal masih muda. Ya, yang penting senang aja di majelis Rasulullah. Ya, yang penting senang. Pulang dari tempat ini kau semua bagikan bayi yang tanpa dosa. Yang penting ngajinya atau ngadumel. Betul nggak? Lila amat sih cenah yang ngaji. Jambar asing ke sanana. Ya, no model gitu mah eta mah. Capek gawe teu. Teu kapake ke rumah sodako. Pakai jilbab dandan, pakai lipstik, dan tiba-tiba hatena uring-uringan di sini. Yaduh, balik ke mawana naon atuh Bu. Siap sampai ke jam 2. Uing nanti siap. Gini Bu ya, kalau semacam saya datang ke sini, ini namanya tadi saya sudah sampaikan, saya hanya menambah semangat orang-orang yang ibadah di tempat ini. Tapi rizki kalian, dan rizki itu bukan cuma uang. Rizki itu bukan cuma anak, rizki itu bukan cuma harta, termasuk ada ulama di tempat ini, termasuk ada guru yang membimbing di tempat ini. Itu adalah rizki minallah, dari Allah. Jadi di zaman Nabi Sulaiman ada orang yang selalu gelisah Bu, begini salah, begitu salah, hayo ngober-ngober rezeki, sampai akhirnya dia bertanya-tanya, di mana rizki saya? Akhirnya dia punya niat, saya mau sowan ke tempat Nabi Allah Sulaiman. Ngapain? Mau nanyain rezeki saya ada di mana sih? Ka Gunung Kawi geus, ka Serandil, geus ka Kemungkus, geus ka Pantai Selatan, geus hirup kieu wae, Manakiban geus. Naon deui? Torekohan, milu tawasulan, milu wiridan, milu hudang petik, dijalankeun kunaon ieu dagang teh sepi wae. Aya nu kitu di aya, belah mana diuk aya? Aya nu kitu aya. Hirup teh eueuh perubahan cenah. Kunaon cenah berkaditu berkadieu. Neangan kaditu, neangan kadieu, mencari ke sana, mencari ke sini, di mana ada rezeki saya? Akhirnya Allah menjawab, di mana? Di mana rizkiku ayana? Cek Allah teh derita kamu. Mata kudu ngaji. Pan ari ngaji mah dibejaan ku kiai. Di mana kiai rizki simkuring? Buka Quran ku kiai. Naon cek kiai? Ala inna nasarallahi qarib. Ya dengekeun maonah.
Cetitin rizki maneh teh aya deket jeung maneh teh jauh ieu. Neangan jodoh berkawetan, neangan jodoh berkakulon. Nih yang namanya rizki sudah ada deket jeung urang ngan panon urang buri loba teuing cileuhan jadi teu katingali. Mata perlu butuh zikir kepada Allah agar kita tahu jalan di mana rezeki kita, kemana kita melangkah. Pasti bagi orang-orang yang berzikir karena hatinya dibuka oleh Allah. Osok dikir lamun keur naon engker pusing di mana cenah aya kiai nu mujarab ya di Bangkuang sugan ieu gondrong beda cenah kanu botak aing geus cenah teu manjur kanu di kota teu manjur aing ek neangan lah cenah ka mana aya cenah ieu di sisi makam nage keramat bener gitu Pak gondrong ieu cenah sakti sugan ieu nepi ka ditu teh jong keneh wae teu kabul keneh wae eureun moal kira-kira ibadah eureun moal kira-kira wiridan eureun moal kira-kira zikir eureun da percuma rek lumpat ka kidul rek lumpat ka kaler ge nu di dieu jeung nu di ditu Allah na sarua leres apa leres rek di dieu Allah na eta rek di Cibatu Allah na kecuali di dieu mah Allah na meureun tina tarigu di ditu tina beusi karek sia bisa neangan rek di Mekah ge Allahnya itu mau di Jawa Timur Allahnya tetap Allah yang sama Allahu ya kafi ya goni ya fatah ya kafi ya goni ya fatah ya roza. Tetap Allah itu yang maha mencukupi, tetap Allah itu yang maha kaya. Yang disebut oleh Rasulullah Allah yang itu, yang disebut oleh sahabat Allah yang itu, yang disebut oleh walinya Allah yang itu, termasuk yang disebut oleh kita tetap Allah yang sama. Cuman bedanya panon urang loba cileuhan. Tepuk tangan. Arah tuh melongo wae ngajina. Jarang-jarang sembara ka dieu ya. Namun sembara datang ke hiji kampung tujuan angan hiji rek ngudak mak lampir. Mana mak lampir teh nya eta ibu-ibu nu ngalawan kanu jadi salaki ku aing digebugan poe ieu. Alhamdulillah. Singkat cerita dia datang, ketemulah di perjalanan di tengah hutan dengan seekor macan. Wahai fulan, kamu mau kemana? Saya hendak ke rumah Nabi Sulaiman. Ngapain? Saya mau nanyain rezeki saya. Kalau begitu tolong sampaikan salam saya, kata ini macan. Sampaikan rezeki saya ada di mana. Karena saya sudah sekian hari saya belum bisa makan. Tidak ada yang makanan yang bisa saya makan. Baik, kata si orang tadi nih yang suka ngeluh nih, orang babakan. Orang lain deh. Orang hampura palurah. Hampura poho babakan wae inget nak. Di tengah perjalanan penting-penting teh yang ngajina. Di tengah perjalanan ketemu lagi dengan seekor ular. Mau kemana kamu pulang? Saya mau ke rumahnya Nabi Sulaiman. Mau ngapain? Mau nanyain rezeki saya ada di mana. Kata seekor ular, sekalian tolong salamkan kepada Nabi Allah Sulaiman. Takkan kenapa saya nggak bisa jalan? Saya lumpuh, nggak bisa bergerak sampai sekarang. Baik, nanti saya sampaikan ke Nabi Sulaiman. Singkat cerita lagi, berjalan lagi tengah hutan, ketemulah dengan sosok raja. Dengan kerajaan bangkrut. Kerajaan bangkrut, tidak ada rakyat, tidak ada prajurit, tidak ada apa, bangkrut ini kerajaan. Mau kemana kamu pulang? Saya mau ke tempat Nabi Sulaiman. Tolong tanyakan lagi, tolong tanyakan sekalian, kenapa kerajaan saya ini bangkrut? Singkat cerita, ketemulah dengan Nabi Allah Sulaiman. Lalu ditanyakan, ada apa pulang kamu datang ke sini? Kata Nabi Allah Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, aku datang ke tempat engkau, aku ingin bertanya di mana rezeki saya. Rasanya dagang batu bata sekarang mah sudah diganti herbal. Bener gak? Dulu mah ngelio masih laku, sekarang lio sudah nggak laku karena sudah ganti batu herbal. Dulu bisa kuli, bisa sawah, sekarang sawahnya sudah ganti Maikarta. Betul nggak? Cek orang nanti teh, cek orang Cicadas barangkali gitu. Wahai fulan, kata Nabi Sulaiman, rezeki kamu ada di hadapan kamu.
Oh gitu. Baik, kalau begitu terima kasih Nabi Sulaiman, saya akan pulang. Namun sebelum saya pulang ada salam tadi dari raja. Kata seorang raja, kenapa kerajaannya bangkrut? Sampaikan kepada raja itu, kalau ingin kerajaannya maju, jangan bohong. Terus kata ular tadi, sampaikan kepada ular tadi, kenapa dia nggak bisa gerak, kenapa dia lumpuh? Karena di dalam perutnya ada mutiara. Lalu kata seekor macan, sampaikan kepada macan, kenapa, di mana rizki dia, di mana makanan dia ada di hadapannya. Baliklah nungarana ieu jelema orang Cicadas anu loba teu bersyukur, nyalahkeun wae. Boga duit 100.000 salah, 1 juta salah, 10 juta salah, terutama ibu-ibu. Ketemulah dengan raja tadi. Gimana? Udah disampaikan pesan saya. Sudah. Apa kata Nabi Sulaiman? Kenapa kerajaan saya ini bangkrut? Karena Tuan Raja berbohong. Kalau Tuan Raja tidak berbohong, jujur, pasti kerajaan ini akan maju lagi. Nangis ini raja. Ya Allah, benar Nabi Sulaiman. Ternyata saya bohong. Sebenarnya saya ini bukan raja, tapi saya ratu. Saya perempuan aslinya. Cuman saya dandan seperti laki-laki supaya terlihat raja. Cerik. Kalau begitu karena saya perempuan, wahai pulang, bagaimana kalau kamu jadi suami saya? Berarti kalau dia jadi suaminya ratu, dia jadi apa tuh? Jadi apa? Dasar uang derajat benghar, Pak. Naon jawaban anak? Tidak bisa. Rezeki saya ada di hadapan saya, kata Nabi Sulaiman. Rezekimu ada di hadapanmu, nggak bisa. Ya sudah kalau begitu, mangkat dia. Uang derajat, Pak. Masing geus neangan ka ditu neangan ka dieu ge emang teu jadi bakat moal jadi lurah, teu jadi anggar. Bener apa bener? Akhirnya ketemu dengan seekor ular. Bulan, kenapa saya nggak bisa bergerak? Karena di dalam perut kamu ada mutiara segede kelapa. Ketika mutiara ini dikeluarkan, maka kamu akan bisa jalan kembali. Keluarkan tanuarana mutiara tina beteng orai. Begitu keluar ini mutiara, alhamdulillah ini ular bisa jalan lagi, bisa bergerak kembali. Terus mutiarana udah pulang, bawa mutiarana majang man. Emang derajat banget benar. Angger, Pak, ngerti tuh ya? Ngerti nggak? Emang bakat jadi jelema benar, nu ngaranna mutiara dihareupeun nggak bisa cenah. Lain iya rezeki uing mah cek Nabi Sulaiman ge dihareupeun uing. Ai eta goblok sia. Ditolak mutiara, jadi raja terjadi, boga mutiara terjadi. Akhirnya kapanggih jeung seekor macan. Naon cek macan, di mana rezeki uing cenah bulan? Kata Nabi Sulaiman, rezeki kamu ada di hadapan kamu. Berarti maneh ku aing kudu di dahar cenah ieu. Ngerti, Pak? Ngerti, Pak? Mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang membawakan kita menjadi orang yang bersyukur. Awewe nu alus, Pak, kecuali pamajikan bapak sorangan. Percaya tuh? Gitu maksudna. Ibu ngejong ngeluh, salaki uing mah cenah hideung. Salaki uing mah teu bisa usaha, Bu. Sejelek-jeleknya suami ibu, tetap rezeki ibu yang terbaik yang ada bersama ibu saat ini. Istri yang terbaik buat bapak adalah istri yang sekarang ini setia mendampingi bapak walaupun rewel naudzubillah setan. Paham apa paham ini? Usaha yang paling baik yang mana? Yang sekarang sedang bapak jalani. Maka istiqomah, yang dagang tetap dagang, nu ngawarung teruskeun ngawarungna, anu bisnis teruskeun bisnisna, anu ngojek teruskeun ngojekna. Dengan istiqomah tatanazzalu alaihimul malaika. Karena keistiqomahan kamu, mudah-mudahan Allah kirimkan tentara malaikat untuk membela nolong kita selanjutnya. Amin Allahumma amin Allahumma. Nah, karena kalau kita tumak tengok ke sana dan kemari, berarti tandanya kita tidak bersyukur. Ketika hati tidak bersyukur, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Mata cimkuring jadi ustadz, jadi kiai seperti kiainya bersyukur. Inilah aku apa adanya. Aku tidak ingin menjadi orang lain, cukup aku menjadi diriku. Kau suka kepadaku atau tidak suka kepadaku, itu urusan kamu. Yang jelas aku bersyukur Allah memberikan aku seperti ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah. Walaupun sama-sama ustadz, Pak, tetap profesi akan berbeda-beda, gaya berbeda, cara berbeda. Betul nggak? Ngaran sama-sama Udin, tapi kadang-kadang bangetna beda.
Betul apa betul? Pangkat sama-sama ustadz, tapi terkadang derajat mah berbeda. Betul? Ada yang jadi kiai terkenal kemana-mana, padahal ilmunya sama dengan kiai yang di tempat. Inilah Allah punya cara, inilah Allah punya mau. Maka tinggal kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka lewat peringatan Maulid ini, mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melimpahkan syafaatnya untuk saya dan jamaah yang hadir malam hari ini. Al-Fatihah. Iya jam sabar aja, jam wing kadang-kadang pahit. Hah? Iya bisa dilatih. Wah, masih jam 12. Ya udah, sebelum saya tutup, ayo kita sama-sama beristighfar dulu ya. Namun kita awali dengan sholawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Yuk sama-sama. Ya Rabbi jangan pulang ya Pak Bu, kalau belum selesai doa jangan pulang. Balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma ya wasi'al karami. Manusia di alam dunia sekedar mampir sebentar saja, jangan lupa hakikatnya. Allah lah tujuan kita, jangan lupa hakikatnya. Allah lah tujuan kita. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah wa wahab lana rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Simkuring hatur nuhun ka para panitia, para pak kiai, para ustad, para guru nu aya di tempat. Hapunten anu kasuhun bilih aya ucapan simkuring anu kurang berkenan. Oge kasadayana masyarakat anu ngaranna ngomong sok kadang-kadang kacaletot. Leres Bu?
Da orang mata tangga lain orang jauh beli aya nu bede ameng ka bumi nyamangga 24 jam ya, kecuali kalau saya lagi di luar. Besok saya ke Bogor, hari besoknya malam Senin istiqomah, saya gaduh istiqomah zikir manakib Syekh Abdul Qadir Jilani setiap malam Senin di Bumi Simkuring. Nah malam Salasa mungkin ke Jawa Tengah sekitar 5 hari. Mohon doanya dari masyarakat karena saya yakin orang dia jeung orang Cibatu mah sok patah tali dulur. Leres deh. Nah, tak mudah-mudahan silaturahmi urang sadayana sing janten silaturahmi anu barokah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nya bilih aya nu bade dongkap, bade pengiring dikir manakib tawasulan setiap malam Senin mangga di Antos. Tapi tempatna teu kawas kieu, tempat simkuring mah di kebon ya, di lapangan teu kawas kieu. Mun hujannya kehujanan, lamun panasnya kepanasan. Sama-sama berdiri sama tinggi, duduk sama rendah ya. Dan itu barangkali ada yang bantu kangen pengen nonton, saya juga punya channel YouTube itu ya, Atamimi Indonesia TV. Atamimi Indonesia TV. Jadi barangkali pengen kenal kawas kumasi sapopoena, kadang-kadang uing melak kangkung, kadang-kadang oge melak bayem kamari mah gagal terus melak paria pahit. Nah iya, saur nek simkuring, saur aki simkuring lamun hirup hayang berkah kudu daek tani, saur aki saur nek mata abdi jeung santri alhamdulillah lamun keur kosong nya kadang melak naon we atuh Bu, asal ulah melak hutang. Leres apa leres? Nah, hatur nuhun sekali hayu urang tutup ku doa sasarengannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina karimina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakatihi abina wa ummina wa bi barakatihi jamil ustadina wa syayikhina wa bi barakatihi jamil ulama'illahi wal awliya Allah wa bi barakati wa karamah sultan awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bi syafa'atina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biidznillah wa ridallah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri samsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana inna maglubun fantashir wajbur qalbanal munkasir wajma' samlanal muddasir innaka anta rahmanul muqtadir. Ikfina ya Allah, ikfina ya kafi wa nahnu abdukal muttaqir. Kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Inna syirka la zulmun adim wa mallahu yuridu dzulma lil ibad faquti adabil qaumil ladina dzalamu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni, la haula wa la quwata illa billah. Anta waliyun fid dunya wal akhirah. Tawaffani muslima wal himmi bis salihin wa huwa ar-rauful ladzi bi yadihi tasirru kulli asir wa qul ja'al haq wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yasiru dhalimina illa khasyara. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'lu alayya wa tuni muslimin. Allahumma sallimna ya Allah seluruh jamaah yang hadir berikut keluarga besar. Allahumma sallimna ya Allah selamatkan guru-guru kami berikut keluarga besarnya. Allahumma sallimna ya Allah kampung Cicadas berikut para pemimpin dan masyarakatnya. Allahumma sallimna warga jamaah Masjid Nurul Iman berikut keluarga besarnya. Allahumma sallimna selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia dari virus corona. Allahumma sallimna selamatkan Indonesia dari cekcok perang saudara. Allahumma sallimna min afadid dunya wal akhirah wa min fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik lana ya Allah, saya malam ini datang ke tempat ini semua adalah kehendak-Mu ya Allah. Saya tidak meminta untuk diundang ke tempat ini, namun Engkau yang mendatangkan panitia datang ke tempat saya. Lalu malam ini saya ada takdir datang ke tempat ini. Untuk apa ya Allah?
Untuk apa saya datang ke tempat ini kalau tidak ada manfaat dan barokah untuk diri saya dan seluruh jamaah yang hadir. Ya Allah, malam ini panitia telah berkorban dengan harta, dengan waktu, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dan juga seluruh masyarakat untuk terselenggara acara Maulid Nabi Muhammad SAW di tempat ini. Maka akukan semuanya itu ya Allah menjadi umatnya Rasulullah SAW. Kumpulkan kami semua bersama dengan Rasulullah dunia maupun akhirat. Ya Allah, bimbing hati kami, bimbing hatinya suami kami, bimbing hatinya istri kami, bimbing hatinya anak-anak kami, bimbing hatinya seluruh tetangga-tetangga kami, keluarga besar kami ya Allah, agar menjadi orang-orang yang istiqomah, agar menjadi orang-orang yang berada dalam petunjuk-Mu, sehingga kami menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat. Kumpul di dunia, kumpul di akhirat. Apabila ada yang sakit, keluarga besar jamaah yang hadir malam ini, berikanlah sehat ya Allah. Yang belum punya keturunan, beri keturunan yang soleh dan soleha. Yang belum punya jodoh, beri jodoh yang soleh dan soleha. Yang usahanya macet, lancarkan kembali melalui wasilah syafaatnya Rasulullah SAW. Yang punya hutang, berikan jalan keluar ya Allah untuk bisa membayar hutang-hutangnya. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basyirum bil ibad. Para pemimpin kami, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati sampai Presiden, berikan semua keselamatan ya Allah. Berikan semua mereka hidayah ya Allah, agar mampu membawa kampung kami, membawa negara kami kepada keadaan yang lebih baik. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihormatin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.